awak dhewe mahasiswa Permata Sakti teko Surabaya, Jawa Timur. Nah, saiki awak dhewe kate kenalno Surabaya nang awakmu kabeh. Ojo lali ditonton videone ya. Jalan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota Surabaya yang memiliki nilai historis yang kuat. Jalan ini menghubungkan banyak jalan utama di Surabaya. Pada zaman masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda, Jalan Tunjungan ini lebih dikenal sebagai segitiga emas Tunjungan karena menjadi sentra bisnis dari 3 wilayah, yaitu wilayah Praban, Blauran, dan Embong Malang. Kawasan Tunjungan memanglah menarik. Kenangan akan masa lalu masih bisa dilihat dari deretan bangunan kuno peninggalan Hindia Belanda. Setiap gedung menyimpan pesona bentuk dan detail masing-masing. Arsitektur gedung-gedung serta landscape yang tersaji mengundang kagum kejayaan masa dulu. Jalan Tunjungan menyisakan banyak memori bagi wisatawan dan tentunya warga Surabaya. Jalan Tunjungan merupakan lokasi penting dalam sejarah Indonesia. Di sini menjadi tempat aksi heroik arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di ujung persimpangan Jalan Tunjungan terdapat Gedung Siola yang juga menjadi bangunan bersejarah di kota Surabaya. Gedung Siola pertama kali dibangun pada tahun 1877 oleh Robert Ludlow, seorang investor asal Inggris, yang menggunakan Gedung Siola sebagai toko serba ada. Pada tahun 1935, Robert pun meninggal dan bisnisnya ikut bangkrut. Gedung itu pun dibiarkan kosong sampai akhirnya Jepang mengambil alih saat menjajah Indonesia. Gedung itu dinamakan Toko Chiyoda dan digunakan sebagai tempat menjual tas koper. Namun, lagi-lagi gedung itu dibiarkan kosong pada saat Jepang kalah dari sekutu. Pada saat Perang 10 November 1945, rakyat Surabaya menggunakan gedung ini sebagai salah satu tempat pertahanan. Gedung itu pun rusak terkena tembakan. Gedung ini diambil alih oleh Pemkot Surabaya, tetapi dibiarkan menjadi gedung tak terurus. Sampai pada tahun 1960, ada 5 orang pengusaha yang mengontraknya. Mereka memperbaiki gedung itu lalu membuka toko grosir. Gedung itu lalu dinamakan Siola, yang merupakan singkatan dari nama kelima orang pengusaha tersebut. Dari situlah gedung ini dikenal dengan nama Gedung Siola dan menjadi mal pertama di Surabaya selama 28 tahun. Semakin lama, pusat perbelanjaan semakin banyak di Surabaya. Gedung Siola pun tidak bisa bersaing dan akhirnya tutup. Setelah itu, gedung ini sempat beberapa kali digunakan untuk toko elektronik, toko baju, dan toko lainnya, tetapi tidak ada yang bertahan. Pada pertengahan tahun 2015, akhirnya Gedung Siola ini dijadikan museum dan kantor pelayanan masyarakat oleh pemerintah kota Surabaya. Di ujung persimpangan Jalan Tunjungan lainnya terdapat Hotel Majapahit yang juga menjadi saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya pada masa penjajahan. Hotel Majapahit merupakan sebuah hotel yang mewah serta hotel yang bersejarah di Jalan Tunjungan, Surabaya. Dahulunya hotel ini bernama LMS, lalu menjadi Hotel Oranye, dan kemudian menjadi Hotel Yamato dan juga Hotel Hoteru. Saat ini Hotel Majapahit yang dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara dari Armenia tersebut sudah berubah menjadi hotel mewah bintang 5 dengan total 143 kamar. Hotel ini sempat dikelola oleh Mandarin Oriental Hotel Group sejak tahun 1993 hingga tahun 2006.
Pada tahun 2006, hotel ini diakuisisi oleh PT Segman Wisata. Sebagian besar bangunan asli hotel ini masih dapat dilihat hingga saat ini, meskipun beberapa bangunan luar dan beberapa unsur interiornya telah direnovasi. Salah satu momen perjuangan di hotel ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, yakni insiden perobekan bendera. Peristiwa tersebut bermula ketika sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. Plukman mengibarkan bendera merah putih biru di puncak sebelah kanan hotel. Para pejuang Indonesia melakukan perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru. Dengan demikian, bendera itu menjadi merah putih, yaitu bendera Republik Indonesia. Insiden bendera itu juga mengakibatkan terbunuhnya Mr. Plukman.